Kita bahas kembali topik berkaitan dengan buku tabungan yang dorman gitu ya. Dan ini saya harapkan menjadi catatan penting bagi teman-teman yang buku tabungan pencairan bantuan biaya hidup GIP kuliahnya menggunakan bank BTN. Silahkan yang belum cair dicek buku tabungannya, statusnya masih aktif atau dorman atau nonaktif. Kalau dorman atau nonaktif silahkan diaktifkan di bank BTN cabang terdekat. Lakukan transaksi ya. Jadi kalian bisa transfer uang atau memasukkan uang. Jangan sampai kemudian setelah diaktifasi kemudian hari berikutnya nonaktif lagi atau hari berikutnya dorman lagi. Jadi setelah diaktifasi wajib langsung melakukan transaksi. Misal kalian punya dua bank gitu ya, bank BTN sama bank BRI. Jadi kalian transfer saja uang ke BTN, kemudian kalian gunakan untuk beli pulsa, beli apa, atau kalian gunakan untuk transfer lagi ke bank lainnya gitu ya, supaya ada aktivitas. Kita melihat bahwa kebanyakan buku tabungan yang dorman itu gara-gara dalam rentang waktu beberapa bulan terakhir, mungkin 3 bulan terakhir ya, kita nggak bisa memastikan, itu gara-gara nggak ada transaksi, nggak ada aktivitas apapun. Jadi kita harapkan teman-teman meskipun punya buku tabungan lebih dari satu, jangan kemudian setelah pencairan uang ditransfer ke buku tabungan yang lain, sehingga kemudian buku tabungan GIP kuliahnya dibiarkan tidak ada transaksi. Jangan seperti itu. Jadi kalau bisa meskipun punya buku tabungan lain, sebagian ditransfer boleh, tapi sebagian tetap stay. Kemudian kalau bisa sebulan sekali dilakukan transaksi pembelian pulsa atau transaksi transfer kemana gitu, atau transfer ke buku tabungan milik kalian sendiri. Yang penting ada input dan output, ada aktivitas setiap bulan di buku tabungan GIP kuliah kalian, utamanya untuk yang BTN. Saya ulangi, utamanya untuk yang BTN. Jadi kalau kita melihat kasus di semester ini, dorman rata-rata gara-gara nggak ada aktivitas transaksi. Sementara yang saldonya limit, kita lihat sepanjang ada transaksi dalam beberapa bulan terakhir, sepertinya masih aman gitu ya, karena buku tabungan GIP kuliah memang disetting limitnya serendah mungkin, masih bisa aktif asalkan dalam 3 bulan atau 1 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir masih ada transaksi. Saya pikir 3 bulan terakhir ya gitu ya. Kalau 6 bulan terakhir gitu ya harusnya tidak hanya dorman ya, tapi ya gimana gitu ya. Jadi diwaspadai yang sudah nggak ada transaksi selama 3 bulan terakhir, dicek di mobile bankingnya statusnya masih aktif atau tidak. Kalau sudah dorman, kalau sudah tidak aktif, langsung ke bank cabang terdekat dan setelah itu harus transaksi, harus ada aktivitas transaksi. Kemudian jadi apa yang harus teman-teman BTN lakukan? Ya, satu, cek, oh aktif. Diingat-ingat 1 bulan terakhir ada transaksi nggak? Oh ada ya, insya Allah aman. Kemudian yang kedua, GIP kuliah kalian sudah cair atau belum? Sudah cair ya. Nanti diingat-ingat untuk semester berikutnya, jangan sampai kemudian jelang pencairan buku rekeningnya dorman. Kak, kasus saya itu saya belum cair. Teman saya di nomor puslapdik yang sama sudah cair. Saya nggak cairnya gara-gara buku tabungan dorman. Gimana? Kapan cairnya? Cairnya akan cepat atau lambat? Saya pastikan akan sangat lambat dan bisa sangat berjarak cukup panjang daripada teman-teman kalian. Bisa jadi 1 bulan setelahnya baru cair, karena biasanya kampus nanti dapat info dari bank, oh ini yang belum cair, kemudian kampus laporan ke puslapdik instruksi kembali ke bank untuk pencairan yang belum cair. Makanya jadi alurnya bulat lagi atau alurnya berawal lagi dari zero lagi, dari nol gitu ya. Maka daripada itu ya, itu resiko bagi teman-teman yang buku tabungannya dorman, temennya udah cair, kalian belum cair, ya itu resiko ketika nanti cairnya mungkin 1 bulan lagi gitu ya, itu resiko. Nah yang belum cair ya tadi saya sampaikan, saya ulangi, dipastikan. Kemudian diingat-ingat di semester depan sebelum pencairan dipastikan rekeningnya tidak dorman. Jangan lupa yang belum cair tadi, temennya udah cair, nomor puslapdik sama, kalian wajib lapor kedua
tempat ya, yakni ke kampus, ke pengelola KIP kuliah, dan yang kedua adalah ke bank untuk aktivasi. Dan setelah aktivasi wajib transaksi untuk bulan ini. Kalau nanti bulan ini nggak cair, bulan depan juga harus kalian lakukan transaksi untuk mengamankan agar sebelum pencairan tetap aktif. Jangan sampai kasus dormannya berlanjut gitu ya. Itu akan menyusahkan kalian sendiri. Semoga dipahami.